Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Pastinya luar biasa, bukan? Pagi hari ini, jangan lupa berdoa, karena kita sudah diberi kesehatan, kekuatan, hingga kita bisa sekolah kembali. Nah, saat ini, mungkin anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, tapi anak-anak tetap belajar di rumah. Ya, udahkah anak-anak membantu orang tuanya seperti membereskan tempat tidurnya sendiri? Ya, tetap semangat, tetap lakukan aktivitas seperti biasa di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan setiap hari, ya, pakai sabun, dicuci dengan air mengalir. Oke, hari ini kita akan masuk pelajaran secara khusus kelas 1, ya. Kelas 1, tematik kita hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia dengan tema benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup itu apa sih anak-anak? Contohnya banyak sekali yang kita temui di sekitar kita. Misalnya kita sendiri, kita ini adalah benda hidup, ya. Apalagi benda hidup, tumbuhan. Terus apalagi yang kita temukan di sekitar kita benda hidup, hewan, ya. Seperti hewan peliharaan kita itu benda hidup. Nah, kita belajar tentang benda hidup dan kita juga akan mempelajari ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup itu apa, anak-anak? Ya, kita tahu kalau benda hidup itu seperti kita, contohnya bahwa kita memerlukan makanan, ya. Kita ini bertumbuh dari kita kecil sampai kita nanti tumbuh menjadi dewasa. Ya, seperti pohon juga, dari dia pendek sampai dia tinggi, ya, itu tumbuh. Nah, ciri yang kedua adalah benda hidup itu bernapas, ya. Kita ini bernapas anak-anak supaya kita tetap hidup. Dan yang ketiga, ciri benda hidup itu berkembang biak, ya. Kalau kita lihat mungkin ayam berkembang biak secara apa? Cara bertelur, ya kan? Nah, dari telur sampai anak ayam kecil menjadi anak ayam yang besar, ya, ayam dewasa. Nah, kita juga belajar tentang benda tak hidup. Apa benda tak hidup? Coba anak-anak lihat di sekitarnya, apa saja benda tak hidup di sekitar anak-anak. Di sekolah mungkin kita dapatkan meja, kursi, ya kan? Itu benda tak hidup. Papan tulis, ya, itu benda tak hidup. Terus apalagi? Mungkin di rumah anak-anak ada boneka, ya kan? Boneka itu benda tak hidup, ya. Nah, ciri benda tak hidup itu adalah yang pertama itu dia tidak bisa bergerak, ya kan? Yang kedua, dia tidak bisa bernapas. Dan yang ketiga, tidak bisa berkembang biak dan tidak bisa bertumbuh. Nah, itu ciri benda tak hidup. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah subtema 1, pembelajaran 2 di halaman 14 sampai 15 anak-anak, ya. Pembelajaran kita hari ini kita buka yang ada buku paketnya, ya. Kita belajar bersama-sama, ya. Mungkin anak-anak tidak ada di sekolah saat ini, anak-anak ada di rumah. Nah, minta bimbingannya sama orang tuanya untuk mendampingi anak-anak dalam belajar, ya kan? Nah, di halaman 14 dan 15 itu tugas anak-anak hari ini adalah menuliskan ciri-ciri benda hidup di kolom pertama. Dan yang kedua itu tugasnya menuliskan ciri-ciri benda tak hidup. Nah, benda tak hidup itu tadi sudah Miss Ruth jelas. Anak-anak boleh mencari sebanyak mungkin ciri benda tak hidup, dan anak-anak juga boleh mencari sebanyak mungkin ciri-ciri benda tak hidup, ya. Tadi sudah Miss Ruth kasih contoh, ya, ciri benda hidup dan ciri benda tak hidup. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran KN kita, ya, dengan tema hewan di sekitarku. Nah, hewan di sekitarku, ya. Miss Ruth punya gambar anak-anak, ya. Hewan apa aja yang ada di sekitar kita, ya. Mungkin di rumah anak-anak ada hewan peliharaan, ya. Kita tahu hewan peliharaan apa anak-anak? Biasanya kita rawat di rumah, ya kan? Seperti kucing, ya. Pasti kalau yang tidak punya, ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Nah, ada juga hewan liar. Nah, hewan, ya, dua habitatnya atau tempat tinggalnya anak-anak, ya. Lebih bagusnya tempat tinggalnya. Apa sih tempat tinggalnya? Tempat tinggal hewan. Misalnya yang ada hewan hidup di darat, ada hewan yang hidup di air. Contohnya hewan yang bisa hidup di darat seperti burung, seperti sapi,
Seperti apa lagi anak-anak? Kita sebutkan ya, hewan-hewan yang ada hidup di darat. Dan hewan yang hidup di air contohnya ikan. Nah, pasti kita tahu ya, ikan itu hidupnya di air ya. Kalau di darat dia pasti mati karena tidak bisa bernapas, ya kan? Nah, itu tentang hewan. Nah, pembelajaran kita hari ini subtema 2 pembelajaran 1 ya. Kita lihat di halaman 47 dan 48. Itu tentang apa anak-anak? Kita cara merawat hewan peliharaan. Nah, bagaimana caranya merawat hewan peliharaan ya? Yang pertama ya, misalnya kucing, supaya dia tetap tumbuh, supaya dia tetap hidup, dia perlu makanan, kita kasih makan ya, kita rawat dia ya. Nanti tugas anak-anak ya di halaman 47 dan 48 itu ya, mewawancarai ya kedua orang tuanya. Kan anak-anak hari ini tidak belajar di sekolah ya kan, karena masih ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk anak-anak datang ke sekolah. Anak-anak bisa belajar, minta dampingi orang tuanya ya. Nanti diwawancarai, misalnya yang ada di rumah itu mungkin ada ayah, ada ibu, ada kakak ya. Nanti anak-anak bisa tanya sama ayah atau ibu atau kakaknya, bagaimana cara merawat hewan ini supaya dia tetap bertahan hidup. Nah, nanti tugasnya anak-anak jangan lupa dikerjakan ya, karena tugas ini sangat membantu kita juga supaya kita lebih memahami bagaimana hewan itu tetap bisa hidup, ya kan? Nanti ditulis ya pendapat anak-anak ya, jawaban dari orang tuanya atau pendapat anak-anak juga ditulis ya di kolom ya halaman 47 dan 48. Nah, PPKN kita cukup sampai di sini dulu anak-anak. Kita akan dari yaitu matematika. Nah, matematika kita tema besarnya anak-anak adalah ya bentuk, warna, ukuran dan permukaan benda. Nah, berbicara tentang bentuk ya. Bentuknya itu ada berbeda-beda. Nah, kita sudah belajar. Nah, Miss Ruth punya selotip ya ini. Ya, bentuknya apa anak-anak? Lingkaran. Ya. Dan yang kedua, Miss Ruth punya ini kardus, Miss Ruth potong, bentuknya seperti apa anak-anak? Persegi panjang. Ya. Dan yang ketiga, bentuknya adalah segitiga. Nah, dan yang keempat, kita belajar tentang bentuk persegi. Nah, berbicara dengan warna anak-anak, warna yang kita ketahui kalau lihat bentuk persegi ini warnanya apa? Warnanya kuning, ya kan? Kuning. Warna apa lagi yang anak ketahui? Merah, hijau, putih dan sebagainya. Ya, masih banyak warna lagi. Dan berbicara tentang ukuran. Nah, ukuran ya. Miss Ruth mau lihat. Nah, ukuran selotip dengan kertas origami ini apa bedanya anak-anak? Ukurannya ya, selotipnya ukurannya kecil ya. Kalau kertas origaminya ukurannya besar ya, besar, kecil ya. Itu tentang ukuran. Nah, kalau tentang permukaan ya, permukaan ada dua, kasar dan halus ya. Permukaan apa aja yang kita dapat kasar? Coba kalau kita lihat buah durian ya, buah durian permukaannya kasar karena ada durinya ya kan. Coba kalau kita pegang gelas, permukaan gelas itu apa? Halus ya kan, lembut. Nah, itu. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita ya. Subtema 4 ya, pembelajaran 3 ya, tentang pengurangan ya anak-anak. Kemarin kita sudah belajar pengurangan dan hari ini kita kembali lagi tentang pengurangan ya. Nah, kalau pengurangan ya kita buka halaman ya 150 ya, menyelesaikan soal pengurangan. Nanti ya, anak-anak bisa membuka halaman 150. Nah, kalau soal ceritanya ya, soal ceritanya di situ ya, kita lihat bersama ya di bukunya 150 ya.
150 di situ ya anak-anak. Ya, kita lihat berlatih menyelesaikan soal pengurangan. Di sini ada 3 kolom anak-anak. Nah, bagaimana misalnya nomor 1 ini contohnya ya, Miss kasih contoh. Iwan memiliki 54 buah mobil-mobilan. Iwan memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Mobil-mobilan Iwan sekarang berapa jumlahnya? Ya, berapa buah? Ya, kita akan jawab anak-anak. Ya, di sini nanti kalau kita nggak bisa bersusun panjang, ya kita kerjakan secara bersusun pendek. Misalnya 54 dulu kita tulis, terus di bawahnya kita tulis 23. Nah, lebih mudah kita garis-garisnya ya. Terus kita kurangi 4 kurang 3 sama dengan 1, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi, mobil-mobilan Iwan sekarang berjumlah 31. Nah, tugas anak-anak di rumah hari ini ya mengisi cuma 2 soal ya, mengerjakan 2 soal di sini ya, soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, kalau anak-anak sulit mengerjakannya, anak-anak bisa ya meminta bantuan sama orang. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang SPDP ya. SPDP hari ini kita praktek anak-anak ya, praktek membuat karya 3 dimensi. Apa sih karya 3 dimensi, Miss? Ya, karya 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ruang. Misalnya ya, rumah dari kertas dan patung dari tanah liat. Nah, itu merupakan karya 3 dimensi. Nah, di sini kita akan praktek ya, melakukan praktek ya. SPDP-nya kita praktek dan kertasnya sudah Miss siap. Bahan-bahannya apa aja sih bahannya yang kita gunakan? Ya, kertas folio bisa, kardus bekas bisa. Terus siapkan juga pensil ya. Terus kita siapkan juga lem untuk merekatkan nanti supaya jadi satu ya. Terus apalagi persiapannya? Ada penggaris, ada gunting. Nah, kita akan praktek anak-anak SPDP hari ini ya. Kertas ini sudah Miss Ruth siapkan dan ukurannya terserah anak-anak, mau 10 cm, mau 30 cm, mau 15 cm, terserah ukuran anak-anak yang anak-anak perlukan ya. Di sini cara membuatnya, kita siapkan dulu kertasnya, terus kita gunting ya, kita potong jadi 3. Ini seperti ini. Ya, anak-anak silakan melihat dan mencoba ya mengerjakan. Ya. Kalau membuat karya 3 dimensi ada di subtema 3 pembelajaran 1 yaitu halaman 95 dan 96. Di situ tentang pohon. Ya, pohon itu ya, anak-anak boleh bermacam-macam membuat jenis pohon. Nah, hari ini juga Miss Ruth akan membuat ya. Ini kita lipat jadi satu. Ya, nanti kita bikin pola pohon ya anak-anak. Ya, polanya pola pohon. Ya. Nah, contohnya dulu ini sudah jadi yang sudah Miss Ruth buat ya. Nanti jadinya seperti ini anak-anak ya. Nah, ini merupakan karya 3 dimensi ya, karya kita ya. Oke anak-anak, selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.